Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel CCTV, oke? Hari ini aku akan biasa seperti kemarin-kemarin dan mungkin akan terus berlanjut seperti ini, guys. Dan aku perlu menjelaskan satu perkara komen-komen netizen Malaysia yang masih nggak paham. Aku berkali-kali mengatakan masih nggak paham. Bahasa Indonesia pun nggak paham. Guna bahasa Malaysia pun mereka juga nggak paham-paham. Dan sebelum lanjut, aku sapa dulu kalian. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa di sini ada satu komen yang sangat-sangat menarik dari akun bodong, akun orang Malaysia. Bunyinya seperti ini, guys. Oke, nanti aku akan menanggapi satu persatu, dan sekali lagi aku bukan koyak masalah komen-komen netizen Malaysia, tapi aku perlu menjelaskan karena ada satu perkara yang memang perlu aku jelaskan, guys. Oke, komennya seperti ini. Kali ini aku setuju dengan pendapat CCTV. Bagi aku tak ada masalah untuk tegur apa juga kesalahan dan kesilapan yang dilakukan, terutamanya kepada PMI yang ada di Malaysia. Itu antara cara membaiki keadaan dengan membela mereka yang teraniaya. Tak perlu untuk Min setakat memuja Malaysia semata-mata. Aku harap Min tumpukan kepada PMI bermasalah, dan aku percaya ramai orang Malaysia akan sokong usaha Min ini. Dan aku harap Min lupakan saja kekurangan dan kelemahan yang kerajaan dan rakyat Malaysia ada dalam membina negara kami sendiri. Tak perlu masuk campur mengenai hutang piutang negara dan rumah tangga kami. Dan penelitian aku, kamu memang tak mengerti walaupun berpuluh tahun bekerja dan hidup di sini, bercampur gaul dengan orang tempatan. Aku harap komen ini tidak perlu dipadam seperti beberapa komen yang komen aku yang lepas. Oke, komen ini sangat-sangat menarik dari Mr. Kolam Kabut. Mr. Kolam Kabut, mukanya pun udah macam kolam kabut. Oke, jadi komen tersebut kesimpulannya seperti ini, guys. Sudahlah, jangan membahas masalah utang piutang, masalah Malaysia. Nggak usah ikut campur tentang hal rumah tangga Malaysia, keadaan Malaysia, masuk campur. Pokoknya intinya nggak boleh ikut campur tentang hal yang ada di Malaysia, dan jangan di komen. Itu lagi aku udah kata berulang-ulang. Takkanlah jadi aku guna bahasa apalagi biar korang ini paham masalah konten ini, konteks di channel ini. Dengan bahasa apalagi biar orang ini netizen Malaysia ini paham apa yang aku maksud, apa yang aku katakan selama ini itu mereka masih nggak paham dan merasa dipermalukan, merasa aku ini ikut campur tentang Malaysia. Takkan aku pakai bahasa Italia pula. El Capitano Alessandro Del Piero no espulso no ammonito bravo Juventino Scudetto numero 1 2 3 Vali Subiti. Jadi oke, seperti ini, guys. Buat netizen Malaysia, sekali lagi aku membuat konten seperti ini bertujuan untuk memberikan satu penjelasan kepada TikToker, YouTuber Indonesia yang ada di Indonesia, bahkan yang masih ada di Malaysia, yang selalu membanding-bandingkan. Ingatnya, selalu membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia, sehingga membuat pergaduhan, permusuhan, saling menghina. Jadi asal-muasalnya, jadi mereka geng-geng channel story ini selalu mereaksi video yang buruk-buruk di Indonesia dan dibandingkan dengan yang ada di Malaysia. Yang buruk di Indonesia dibandingkan kemajuan yang ada di Malaysia. Jadi nggak fair menurutku. Sedangkan mereka selalu mengatakan, apalagi si Zainal yang selalu mengatakan di semua negara itu sama, ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi yang anehnya mereka ini selalu mengambil video yang memburuk-burukkan Indonesia, kemudian dibandingkan dengan kemajuan apa yang ada di Malaysia. Jadi ini nggak fair. Kalau mereka membanding-bandingkan, kalau di sana bandar Kuala Lumpur dan harus dibandingkan dengan Jakarta Pusat, gitu loh. Jangan yang buruk-buruk di Indonesia kemudian dibandingkan dengan bandar yang ada di Malaysia. Nggak fair dong. Dan di sini aku perlu ngejelasin biar kalian itu nggak termakan. Biar kalian nggak termakan oleh hasutan, oleh narasi-narasi yang menggiring opini seperti itu menjadi pergaduhan di medsos. Contoh, sekali lagi aku bagi contoh. Bayangkan ada TikToker Indonesia
yang mengatakan punya orang Indonesia, bukan kalau orang Indonesia sih mungkin nggak apa-apa, ini di Konoha punya mobil satu saja dielus-elus dibandingkan dengan di Malaysia. Semua punya mobil di Malaysia itu seakan nggak ada harganya, saking banyaknya itu seakan-akan nggak ada harganya. Satu rumah ada 6-7 mobil. Jadi perkataan-perkataan, opini-opini seperti ini perlu dijelaskan. Dan mereka membandingkan dengan Malaysia. Takkanlah aku ngomong masalah Indonesia dengan Australia, dengan Amerika, dengan Vietnam, Thailand, Kamboja. Toh mereka membandingkan dengan Malaysia, sehingga aku menjelaskan apa sih yang terjadi di Malaysia. Kenapa mereka punya mobil semua, bahkan satu rumah ada yang sampai 6-7 biji rumah tuh. Apa yang mereka peroleh sehingga mereka tuh semua hampir rata-rata mempunyai mobil. Dan aku menjelaskan kepada TikToker ataupun YouTuber ataupun orang awam yang tidak tahu menahu tentang hal yang ada di Malaysia. Karena narasi-narasi mereka selalu memburuk-burukkan Indonesia, membandingkan Indonesia itu seakan-akan tertinggal. Video-video yang mereka reaksi hanya keburukan yang ada di Indonesia, tidak pernah menampilkan atau mereaksi video apa yang tercapai pemerintah selama ini, yang dicapai pemerintah selama ini, pembangunan di Indonesia itu selama itu mereka nggak pernah sentuh. Kalau yang ada di Malaysia, mantan TKI Malaysia, mereka nggak pernah menyentuh hal-hal masalah yang ada di Malaysia, masalah TKI yang dialami di Malaysia, seperti penipuan, penderahan, penyiksaan, PRT banyak disiksa. Itu ya aku maksud, konteksnya itu seperti itu. Jadi netizen Malaysia nggak pernah paham apa konteks di channel ini. Mereka selalu menuduh, mempermalukan, mendolimi, mengata-ngata, memburuk-burukkan Malaysia. Sedangkan apa yang aku katakan itu fakta. Masalah hutang, masalah tetek bengek yang ada di Malaysia itu fakta semua. Dan aku bukan asal omong, aku pun tahu utang di Malaysia bukan asal utang, bukan suka-suka utang. Ada prosedur-prosedur yang akan dilakukan sehingga lolos meminjam rumah, meminjam mobil itu diluluskan oleh pihak bank. Itu ada persyaratan, bukan suka-suka. Tapi konteksnya itu memang hutang, bukan beli cash. Itu yang aku maksud. Jadi banyak netizen Malaysia ini yang kepanasan dengan apa yang aku katakan. Sekarang logikanya seperti ini, guys. Dengan adanya narasi-narasi seperti ini, orang Malaysia yang tidak pernah datang ke Indonesia, yang tidak pernah bermain medsos, seperti orang-orang tua, intinya yang nggak main medsos dan nggak pernah, akan termakan narasi-narasi mereka. Oh, begitulah Indonesia. Kenapa Indonesia kotor? Kenapa Indonesia miskin seperti itu? Nggak mengerti keadaan sebenar tuh, nggak mengerti, karena hanya disuguhi, diberi makanan benda-benda yang kotor-kotor seperti itu. Jangankan Indonesia, di negara maju pun ada kes-kes ataupun tempat-tempat seperti itu, pelosok-pelosok itu ada, bahkan di Malaysia itu banyak. Yang aku heran kenapa tempat yang buruk di Indonesia selalu dibandingkan dengan kota-kota yang besar di Malaysia. Kan nggak fair. Jakarta bandingkanlah dengan Kuala Lumpur, pelosok Indonesia bandingkanlah dengan pelosok-pelosok yang ada di Malaysia. Jadi kalian mengatakan hampir setiap negara itu sama, ada keburukan, ada kebaikan. Itu fair menurutku. Ada yang bilang, kenapa jalannya sempit-sempit di Indonesia sedangkan di Malaysia besar-besar, jalannya besar, kendaraannya sedikit, beda dengan di Konoha. Kalau jalan seperti pati semut sudah semeruwut seperti semut mencari makan. Jadi narasi-narasi ini yang aku bantah, narasi-narasi seperti ini aku akan perjelaskan, aku akan memberikan satu penjelasan biar mereka itu nggak salah paham. Kemudian kalian mengagung-agungkan, memuja-muja mereka. Bila ada konten seperti aku ini, kalian menganggap aku mempermalukan, memfitnah dan lain-lain, memburuk-burukkan Malaysia, tapi kalian memuja mereka. Seharusnya kalian itu menegur mereka juga. Dah lah bro, tak payah buat konten macam ini, tak payah. Buatlah konten kemajuan yang ada di Indonesia biar orang luar tuh tertarik dengan Indonesia. Kamu jangan memburuk-burukkan Indonesia. Jadi jangan menjadikan pergaduhan di medsos. Lah itu yang bagus, bukan memuja, sehat selalu bang, gasak terus bang. Seharusnya kalian itu menegur, memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada YouTuber Indonesia yang ada di Malaysia yang selalu membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia. Itu yang aku maksud. Jadi kalian jangan selalu membangga, memuja, mengagung-agungkan YouTuber Indonesia yang selalu memburuk-burukkan Indonesia, selalu membandingkan dengan Malaysia. Karena apa? Inilah timbul pergaduhan sebenarnya. Jadi cobalah, ada yang mengatakan CCTV ini tak pantas untuk mengedukasi hal seperti itu. Coba lihat di siapa tuh Abbas Ganteng. Bro,
Aku tak layan orang yang hanya membuat konten membaca naskah tanpa menunjukkan mukanya. Sebelum membuat konten, dia menulis naskah dengan kalimat-kalimat intelektual, kata-kata yang seakan-akan berpendidikan tinggi. Ditulis dulu, kemudian dibaca untuk membuat konten tanpa menunjukkan muka. Ngapain aku? Kalau berani, buatlah konten seperti aku. Nggak usah mereaksi video orang. Nggak usah membuat satu naskah dulu, tulisan dulu, biar terlihat intelektual. Dari segi kosakatanya itu terlalu tinggi. Baik seperti ini, guys. Kalian menganggap konten ini konten sampah, tapi ingat, berpikirlah dengan logika, jangan berpikir dengan atas dasar kebencian. Pasti kalian akan menemukan, pasti akan kalian paham konteks di channel ini. Itu yang aku maksud. Kalian hanya memuja, memuji, mengagung-agungkan mereka yang selalu memburukan Indonesia dengan dalih mengkritik, dengan dalih ingin perubahan Indonesia seperti Malaysia. Dari segi pembangunan apa benda tetek bengek, nggak fair, menurutku itu nggak fair. Sekali lagi, kalau nggak percaya, datang ke Indonesia. Pasti kalian akan salah menilai, karena selama ini sudah disuguhkan orang-orang seperti Geng Zainal tentang Indonesia. Kemiskinan, jalan rusak, kabel semrawut. Aku sudah banyak kali mengatakan, nanti aku katakan lagi, kalian menuduh berulang-ulang, gak ada gunanya lah itu. Jadi dengan bahasa apa lagi biar kalian tuh paham konteks di channel ini, guys. Buat netizen Malaysia dan buat penjilat-penjilat geng mereka-mereka, sekali lagi aku nasihatkan, kalau kalian ingin membandingkan, harus head to head, harus fair, bandar dengan bandar, kampung dengan kampung. Aku rasa di daerah Blitar, di daerah Jawa Tengah pun banyak juga kemajuan-kemajuan yang diraih oleh pemerintah daerah. Tapi kalian nggak pernah menunjukkan seperti itu. Wisata apa, biar orang luar itu tertarik datang ke Indonesia. Jangan hanya disuguhi dengan keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan yang ada di Indonesia, itu jangan. Itu loh konteksnya. Jadi di sini aku tegaskan, aku akan tetap melawan dan akan terus membombardir mereka-mereka yang selalu merendahkan bangsanya sendiri dengan dalih mengkritik, dengan dalih ingin perubahan. Itu menurutku salah besar. Buatlah satu konten yang membangun Indonesia itu seperti ini, orangnya ramah, di kampung-kampung itu indah, persawahan-persawahan itu indah sekali. Orang Indonesia itu nggak perlu kerja bulanan, karena setiap hari menanam padi, bla bla, itu untuk kebutuhan sehari-hari dalam setahun itu nggak habis. Biar orang luar itu tertarik datang ke Indonesia. Jangannya disuguhi keburukan, kejahatan, yang negatif selalu kamu tunjukkan kepada orang luar. Itu namanya pengkhianat, itu namanya kurang ajar. Betul, guys. Oke, sekali lagi itu menurut pribadiku. Jadi kalian kalau ada apa-apa, nggak apa-apa, kalian tulis di kolom komentar bebas dengan catatan kata-kata yang sopan, kata-kata yang bagus, biar nggak di-banned, biar nggak ditahan oleh pihak YouTube, guys. Kau selalu duduk aku delete komen, hapus komen, padam komen. Buat apa aku padam? Aku tuh mencari komen-komen yang apa ya, yang seperlunya itu aku terangkan, biar apa yang terjadi di masyarakat itu nggak salah paham dengan adanya narasi-narasi giringan opini mereka-mereka yang selalu memburukan Indonesia. Kalau orang luar, aku selalu mengatakan kalau orang luar sih nggak apa-apa bisa dipahami, tapi ini orang Indonesia sendiri yang aku heran kenapa selalu menyuguhkan narasi-narasi yang memburu-burukan Indonesia. Seharusnya kan ditunjukkan kelebihan Indonesia itu seperti apa, biar orang luar tuh tertarik. Orang Malaysia yang nggak pernah datang ke Indonesia bisa tertarik datang ke Indonesia. Jangan selalu memburuk-burukan dan dibandingkan dengan bandar-bandar yang ada di Malaysia. Kau bayangkan sampah, masalah sampah di Malaysia seperti Toha, sampah satu pun nggak ada. Nah di sana yang ditunjukin di bandar, tapi dibandingkan dengan di kampungnya yang pelosok, ya mestilah di pelosok di kampung mesti banyak sampah dibandingkan dengan di bandar di kota yang ada di Malaysia. Ini kan bangang. Yang bangang bukan orang, tapi geng-geng mereka, geng-geng Toha, geng-geng Zainal nih. Yang bangang itu yang mereka. Dan orang Malaysia menyokong, bukan menegur, bukan menasihati. Itu yang jadi masalah. Jadi mereka tuh besar kepala, selalu kalian dukung, kalian sokong, kalian puja. Itu yang jadi masalah, sehingga mereka menjadi-jadi. Kalian diunggulkan, kalian diagung-agungkan, dipuja-puja, terus kalian mendukung tanpa mengkritik, tanpa memberikan satu nasihat. Buat konten tak payah benda-benda macam ini, bro.
tunjukkan apa di kampung kamu yang ada, biar orang luar tuh masuk ke Indonesia tertarik dengan Indonesia. Itu yang aku maksud. Hai. Oke guys, untuk saat ini cukup, dan aku akan terus membuat konten edukasi biar kalian nggak salah paham. Dan yang baru temukan channel ini, baru klik video ini, aku ucapkan selamat datang. Dan yang sudah support channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih guys. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Dan akhir kalam, assalamualaikum, salam dadah.